Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa Muzawwin Channel yang berbahagia, semoga semua sehat, selamat, aman, bahagia, bahagia bersama keluarga. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, mari kita tafakur di dalam komunikasi yang searah ini ya. Kita bertafakur. Tafakurnya sederhana. Kalau kita ini di Jawa, di Indonesia, itu sering berziarah kubur. Ada orang yang kurang suka dengan ziarah kubur. Yaitu pilihannya, tidak mengapa. Ada yang suka, ada yang sering, ada yang setahun sekali, ada yang mau tetapi setahun sekali, ada yang setiap Jumat itu ya, menengok makam keluarganya. Atau ada juga yang kadang berziarah ke makam para pejuang, pejuang Islam yang kadang juga secara bermasyarakat ada yang disebut sebagai waliullah karena di dalam perjalanan hidupnya selama hidup berjuang fi sabilillah. Tentu saja hal ini juga tidak bisa disalahkan karena pendapat orang banyak dan melihat dari perilakunya yang soleh atau yang solihah kemudian wafat, dimakamkan dan dihormati, didoakan. Memang ada yang ke makam, ada yang keliru meminta kepada yang ada di makam itu permintaan atau kepada Allah. Hanya tempatnya menadahkan tangan di lingkungan makamnya orang-orang yang soleh. Ya. Lalu ada yang bertanya, mendengarkah mereka mendengar? Ya, tentu ini menjadi permasalahan yang kadang-kadang menjadi ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, mari kita lihat bagi yang percaya. Itu karena ada beberapa indikasi permisalan. Semuanya itu kan permisalan yang ada contoh-contoh yang diberikan.
Dulu ketika perang Badar selesai, orang-orang kafir yang kalah perang itu sudah dikubur beberapa saat sudah berlalu. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya berkomunikasi, ya singkatnya berkomunikasi, berkata pada yang dikubur itu, intinya apakah sudah dipenuhi janji Allah itu. Ya. Lalu sahabatnya, para sahabat tanya, lo, apakah mereka mendengar sudah menjadi mayat? Ya. Lalu dijawab, mendengar lebih tajam daripada orang yang masih hidup, tapi tidak menjawab. Menjawabnya tidak kedengaran, tidak tahu kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada suatu hadis juga. Ketika seseorang itu dikubur, seseorang yang dikubur, itu masih mendengar langkah terakhir orang yang meninggalkan kubur itu. Mendengar. Ya, itu ada hadis yang seperti itu. Juga ada juga orang yang mati itu, ya orang yang para ulama mengatakan yang mati itu, mereka sedih, berduka, ingin hidup lagi, meski hanya sebentar. Inginnya bersedekah dan ingin menjadi seorang yang soleh, yaitu di bagian akhir surah Al-Munafikun, ya, itu mendengar. Dan juga ada beberapa ayat di Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, tuh, yang antara lain ada beberapa sebenarnya itu yang antara lain. Jangan kamu mengatakan mereka itu mati. Mereka itu hidup dan dapat rezeki. Intinya itu. Nah, kemudian juga ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Masyhur ini, para ulama menjelaskan itu. Ya tentu ada hadisnya itu. Ya, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima, di langit yang kelima itu bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyhur. Nah, kemudian tentu saja sampai Sidratul Muntaha. Dan wallahu alam mungkin di yang lebih tinggi lagi. Sehingga malaikat Jibril pun tidak mampu untuk kepada yang tertinggi itu tadi. Nah, untuk hal ini itu lebih sedahnya tanyakan pada ulama yang lebih ahli. Ya, kita hanya menirukan saja di dalam penjelasan para kiai, para ulama seperti itu. Yang kita pelajari, yang kita tafakurkan, ada komunikasi antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam, dengan para nabi, 8 nabi itu, 8 rasul itu. Ada komunikasi. Ya. Nabi Adam sudah wafat, tapi komunikasi. Nabi Musa, masyhur, ada sholat yang tadinya diperintahkan 50
kali menjadi 5 kali komunikasi, komunikasi bahkan betul-betul komunikasi, mentak kiri kanan, dan sebagainya. Ini sebagai suatu permisalan bahwa yang meninggal, yang wafat itu masih hidup dan dapat rezeki. Yang lebih banyak dipelajari lagi, ditanyakan pada alim ulama yang arif billah, yang banyak ilmunya, ya, sehingga akan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak lagi. Artinya, intinya kita itu mendoakan orang-orang yang meninggal itu sangat diperlukan oleh mereka. Sebab dikubur itu jelas-jelas ada suatu kebahagiaan di kubur, juga ada siksa di kubur. Ya karena itu supaya keluarga atau orang-orang itu tidak disiksa di kubur, ya yang masih hidup mendoakan supaya tidak disiksa di kubur. Ya karena itu kalau pas ada yang meninggal, masyhur mendoakan kalau laki-laki untuk Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, memohonkan ampunan dan kasih sayang dari Allah bagi mereka yang sudah meninggal. Kalau yang putri dengan Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga barokah. Sekali lagi ditanyakan kepada para alim ulama yang lebih mengetahui, yang banyak ilmunya, daripada kita ini ya yang biasa-biasa saja. Ya, namun juga sampaikan kebaikan walaupun satu kalimat, satu kata. Semoga barokah. Kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.